Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Sebuah kisah yang ditulis oleh Alveandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sama seperti Ilham, wanita yang berstatus sebagai ibunya Tari itu pun terus merayu putrinya agar mau memilih hidup bersama dengan dirinya dan juga suaminya. Benar apa yang dikatakan oleh ibumu Tari. Aku sangat menyayangimu. Tidak ada sedikit pun niatku untuk melukaimu. Aku sebenarnya bukanlah sosok yang jahat. Aku melakukan itu semua karena agar kamu mau hidup bersama dengan kami. Ibumu sangat menyayangimu. Setiap hari ia terus menangis menatap fotomu. Ia sangat berharap kamu bisa tinggal hidup bersama dengannya. Ayolah Tari, aku janji setelah kamu tinggal bersama dengan kami, aku tidak akan mengganggu laki-laki itu lagi, asalkan kamu mau memilih hidup dengan kami. Wahyu menimpali. Baiklah, aku akan hidup bersama dengan kalian dan berubah menjadi sosok pocong seutuhnya seperti yang ibu inginkan. Tapi kalian harus janji tidak akan lagi mengganggu Kak Ilham dan juga orang-orang yang aku sayangi, termasuk Kak Sela dan juga Bu Nina. Jika kalian mengingkari janji itu, lebih baik aku mati. Tidak sayang, jangan lakukan itu. Ibu yang akan memegang janji Ayah Wahyu untukmu. Percayalah pada ibu Tari. Ningsi sangat takut jika Tari benar-benar bunuh diri. Itu artinya harapannya akan musnah sudah untuk hidup bersama dengan putri kesayangannya. Ya Allah, jangan biarkan Tari memilih hidup dengan keluarga pocong. Gerakkanlah hatinya dan sadarkanlah dia, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati seorang manusia. Laki-laki muda yang memiliki kelebihan indera keenam itu benar-benar tidak tahu apalagi yang harus ia lakukan untuk membujuk gadis yang ia cintai agar tidak memilih hidup bersama keluarga pocong. Ilham sendiri merasa tubuhnya benar-benar sangat lemah, tidak dapat digerakkan lagi. Tenaganya habis terkuras. Ia tidak mampu lagi untuk mengejar Tari. Dokter muda itu hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar gadis yang ia cintai itu tidak salah pilih jalan. Ilham terus berdoa di dalam hatinya dan mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Berharap Tari akan sadar dengan keputusannya dan dua sosok pocong menyeramkan itu segera musnah dan tidak lagi mengganggu kehidupan dari Tari. Ilham memejamkan matanya kuat-kuat, mencoba fokus dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu Tari terus melangkahkan kakinya ke depan mendekati kedua pocong yang sedari tadi telah menunggu kedatangan dirinya. Wahyu dan Ningsi tersenyum bahagia karena sebentar lagi gadis yang diinginkan oleh mereka datang kepadanya dan akan selamanya menjadi milik mereka. Akhirnya putrimu lebih memilih hidup bersama dengan kita. Aku sangat senang melihat kamu bahagia, Ningsi, ucap Wahyu. Terima kasih Wahyu, karena sudah memperjuangkan Tari untuk aku. Dan akhirnya Tari memilih untuk hidup bersama kita. Itu semua karena perjuangan kamu. Apapun akan aku lakukan untuk membuatmu bahagia, Ningsi. Dan akhirnya kita akan hidup bahagia bersama dengan putrimu. Lengkap sudah kebahagiaanku memiliki seorang istri dan juga putri yang cantik seperti Tari. Wahyu dan Ningsi tersenyum bahagia karena tinggal beberapa langkah lagi Tari mendekat padanya. Setelah itu mereka akan membawa Tari ke alamnya dan merubah gadis malang itu menjadi sosok pocong seutuhnya, seperti apa yang Wahyu lakukan kepada Ningsi. Gadis cantik berambut panjang itu terus melangkahkan kakinya ke depan dengan perlahan. Matanya terpejam membayangkan segala kenangan indah bersama dengan laki-laki yang telah mewarnai hidupnya selama ini. Laki-laki yang rela mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Karena itu, gadis itu kini rela mengorbankan dirinya untuk menjadi seorang pocong demi menyelamatkan nyawa laki-laki yang sangat ia cintai.
Tidak adil rasanya jika ia hanya diam dan tidak mau membalas semua pengorbanan yang telah Ilham lakukan untuk dirinya. Dan kini saatnya gadis itu membalas semua pengorbanan Ilham untuk dirinya. Entah dari mana kekuatan itu datang, Ilham terus membaca ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba angin malam berembus kencang, dedaunan kering berterbangan terbawa angin, membuat Tari tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya. Kedua kakinya tidak mampu menahan angin yang menerjang tubuhnya. Gadis cantik bermata bulat itu kemudian tumbang, namun ia masih sadarkan diri. Matanya menatap lurus kepada kedua sosok pocong yang berdiri menunggu dirinya dengan senyuman. Kedua pocong itu tidak lagi terlihat menyeramkan. Wahyu dan Ningsih menunjukkan wajah terbaiknya pada Tari, agar gadis itu tidak lagi takut kepadanya. Kedua pocong itu sudah tidak sabar lagi untuk segera membawa Tari ke alamnya dan hidup bersama mereka untuk selamanya. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus lebih kencang lagi. Untuk melangkah pun rasanya Tari tidak lagi mampu. Sama halnya seperti Tari, kedua pocong itu pun mulai merasa kewalahan dengan hembusan angin yang sangat kencang itu. Ah, kenapa tiba-tiba anginnya semakin kencang seperti ini? Sepertinya aku tidak bisa lagi menahan kencangnya angin ini, keluh Ningsih pada suaminya. Tahan Ningsih, sebentar lagi Tari akan sampai pada kita. Setelah itu kita akan segera pergi secepatnya dari tempat ini, jawab Wahyu mencoba untuk membuat istrinya tetap bertahan sebentar lagi. Tari, ayo cepatlah berjalan kemari. Teriakan Wahyu nyaris tidak terdengar oleh telinga Tari. Karena kencangnya suara angin sehingga suara Wahyu tenggelam oleh suara angin. Gadis cantik itu berusaha untuk bangkit dan mencoba untuk berjalan kembali. Namun kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Tubuh kurusnya tidak mampu menerjang angin yang sangat kencang itu. Ah, kenapa kita tidak menghampiri Tari saja, kemudian langsung membawanya pergi dari tempat ini menuju ke alam kita? Ningsih memberi saran. Tidak bisa Ningsih, bahkan aku sendiri tidak bisa untuk menghampiri Tari karena angin yang cukup besar ini. Entah mengapa tiba-tiba aku tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku. Sementara itu Ilham terus melafalkan ayat suci Al-Quran. Kali ini tidak lagi di dalam hatinya. Laki-laki muda itu membacanya dengan suara yang cukup nyaring sembari memejamkan matanya. Angin malam itu terus berhembus semakin kencang. Seiring dengan suara yang keluar dari mulut Ilham, suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema ke seluruh tempat itu. Gadis cantik berambut panjang itu benar-benar tidak mampu lagi untuk melangkahkan kakinya menuju kedua pocong yang sedang menunggunya. Sama halnya seperti kedua pocong itu yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tubuh Ningsih yang berbalut dengan kain kafan itu kini tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Tubuhnya terbawa angin. Ah, tolong! Ningsih berteriak. Teriakannya sungguh memekakkan telinga. Ningsih! Detik berikutnya kini tubuh Wahyu yang terbawa angin dan menyusul Ningsih. Seketika angin tiba-tiba berhenti bersamaan dengan hilangnya kedua sosok pocong itu. Tari terkulai lemah di atas tanah. Air mata bercucuran membasahi wajahnya. Gadis cantik itu kini baru menyadari segala kebodohannya tadi. Ia benar-benar menyesal karena telah percaya pada kedua pocong itu. Tidak mempercayai kekuasaan sang pemilik hidup. Yang ada di pikirannya saat itu adalah ia tidak mau membuat laki-laki yang sangat ia cintai itu semakin menderita dengan adanya teror pocong yang terus mengejar dirinya. Alhamdulillah, Ilham mengucap syukur karena badai telah berlalu. Kemudian laki-laki muda itu bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri gadis yang ia cintai itu. Tari masih terduduk di atas tanah, menyesali segala yang telah terjadi kepadanya. Tari. Gadis cantik itu tidak mampu untuk menatap wajah dokter muda itu. Ilham berjongkok, mendekati gadis yang ia cintai. Tari, semua telah berlalu. Maafkan kakak yang terlambat untuk menolongmu. Gadis cantik itu menggelengkan kepalanya, air matanya terus bercucuran. Tidak kak, kakak tidak perlu meminta maaf kepada Tari, karena di sini Tarilah yang salah. Sempat meragukan kemampuan Kak Ilham, maafkan Tari kak. Dengan ragu Ilham meraih tubuh Tari ke dalam pelukannya. Tidak ada maksud lain selain hanya untuk menenangkan hati gadis cantik itu. Kak Ilham, maafkan Tari. Tari semakin terisak di dalam pelukan laki-laki yang sangat ia cintai. Gadis itu menumpahkan segala kesedihannya di dalam dada bidang sang kekasih. Maafkan Tari karena sudah melakukan kebodohan ini. Gadis itu terus saja meminta maaf kepada Ilham. Menangislah Tari, kakak sangat paham apa yang sedang kami rasakan saat ini.
Cukup lama Tari menangis di dalam pelukan Ilham, hingga ia merasa benar-benar sangat lelah untuk menangis lagi. Sudah, menangisnya, sindir Ilham saat wajah Tari tidak lagi menempel di dada bidang milik Ilham. Rasanya gadis itu tidak ingin melepaskan pelukannya dari sang kekasih, pelukan yang membuat ia sangat nyaman, merasakan ketenangan di dalam pelukan itu, namun ia sadar jika itu adalah salah. Buru-buru gadis itu melepaskan pelukannya dan tetap menundukkan kepalanya karena merasa sangat malu pada Ilham. Ayo, bangunlah, kita istirahat di dalam. Malam ini benar-benar sangat menguras tenaga kita. Tari menganggukkan kepalanya, mengikuti arahan Ilham, berjalan berdampingan masuk ke dalam rumah Nina. Di sana Nina dan Sheila baru saja tersadar dari pingsannya. Ilham, apa yang terjadi? Terakhir tadi Tante melihat kamu dan Sheila. Nina terdiam sejenak, melihat Tari yang berdiri di samping ponakannya. Nina segera menghentikan ucapannya. Tadi Tante melihat ada pocong di wajah Sheila. Ya, pocong itu sangat menyeramkan, Ilham. Apa kamu tidak melihatnya tadi? Nina melanjutkan ucapannya. Iya Tante, semua telah berlalu. Kini pocong itu telah kembali ke alamnya. Semoga saja makhluk halus itu tidak lagi mengganggu kita. Ya, semoga saja Ilham. Nina mendekati Sheila yang sedari tadi hanya berdiam diri seperti sedang memikirkan sesuatu. Sheila, ada apa? Kenapa kamu terlihat murung seperti itu? Jangan terlalu banyak diam, nak. Gak bagus. Jangan sampai makhluk halus merasukimu seperti tadi. Sheila tersentak. Iya Tante, maaf. Tari, sepertinya kakak tidak bisa menunda-nunda lagi. Ini demi kebaikan kita semua, terutama keselamatan kamu Tari. Mungkin saat ini Tari sudah tahu perasaan kakak sebenarnya bagaimana terhadapmu. Begitupun dengan kakak yang sudah tahu perasaan Tari terhadap kakak. Langsung saja Tari, kakak ingin segera menikahimu besok. Mungkin ini terkesan mendadak dan waktunya tidak pas. Tapi kakak melakukan ini karena memang kakak tidak mau hal seperti ini terjadi lagi padamu Tari. Tari terkejut dengan perkataan Ilham yang terkesan buru-buru untuk segera menikahinya. Namun tidak dapat dipungkiri, hatinya pun merasa sangat senang karena ternyata Ilham benar-benar serius kepadanya. Benar apa yang dikatakan oleh Ilham Tari. Sebelumnya Ilham sudah membicarakan hal ini dengan Tante dan Tante sangat mendukungnya. Jadi bagaimana? Kamu siap untuk menikah esok hari bersama Ilham? Nina menimpali. Tari menganggukkan kepalanya. Pagi-pagi sekali Nina terlihat sangat sibuk. Wanita yang tidak pernah lepas dari jilbabnya itu tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk persiapan pernikahan Tari dan Ilham yang secara mendadak itu. Menurut Ilham yang penting mereka sah di mata agama terlebih dahulu demi menyelamatkan Tari dari gangguan pocong. Dan ia bisa menjaga gadis yang ia cintai seharian penuh tanpa ada batasan. Sementara itu Tari tetap berada di dalam kamarnya. Gadis cantik itu benar-benar merasa sangat grogi. Ia tidak menyangka jika akan secepat ini dirinya menikah dengan laki-laki yang sangat ia cintai itu. Bukan tidak senang, ia hanya menyayangkan saja karena sejak dulu Tari memimpikan untuk menikah dengan persiapan yang matang dan ada pesta di acara pernikahannya kelak. Ia ingin merasakan jadi seorang ratu meskipun hanya 1 hari. Namun sepertinya harapannya kini musnah. Ternyata pernikahannya hanya akan dilakukan dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta. Meskipun begitu, di sisi lain ia sangat bahagia karena akhirnya ia bisa menikah dengan laki-laki yang sangat ia cintai. Tari merasa sedih karena tidak ada ayahnya yang akan menjadi wali untuk pernikahannya. Tidak ada keluarganya yang akan menyaksikan pernikahannya. Satu-satunya saudara yaitu Sheila. Perempuan itu memilih untuk tetap pergi kuliah daripada harus menyaksikan pernikahan adik tirinya. Tari, ayo kita sarapan dulu sayang. Jangan terus berdiam diri di kamar, seru Nina dari luar kamar Tari. Gadis cantik itu kemudian beringsut dari tempat tidurnya, berjalan dengan gontai menuju pintu dan membukanya. Tari, kenapa wajahmu murung seperti itu? Ada apa? Apa kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini? Ayo ceritakan pada Tante. Nina membawa Tari untuk duduk di kursi yang berada di ruang tengah. Duduklah dan ceritakan semuanya kepada Tante. Tante akan mendengarkan semua keluh kesahmu. Tante, Tari bahagia karena akan menikah dengan laki-laki yang Tari cintai. Tari hanya merasa sedih saja karena tidak ada ayah yang bisa menjadi wali nikah Tari nanti. Tidak ada keluarga yang akan menyaksikan pernikahan Tari. Apalagi pernikahan ini terkesan sangat mendadak. Tari merasa sedih saja Tante.
Gadis cantik bermata bulat itu mengungkapkan semua perasaannya kepada Nina. Namun ia tidak menceritakan tentang keinginannya untuk menggelar pesta pernikahan. Karena ia tahu pernikahannya saat ini diadakan secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Tari sayang, kamu tidak boleh merasa sedih seperti itu. Tante ini juga adalah saudaramu. Bukankah kamu bisa menganggap tante sebagai ibumu? Karena memang tante sudah menganggap Tari sebagai putri tante sendiri. Tanpa sepengetahuan kedua perempuan itu, ternyata Ilham menguping pembicaraan mereka. Dokter muda itu tahu apa yang membuat gadis yang ia cintai itu merasa sedih selain rasa rindunya terhadap ayahnya. Saat itu Tari pernah mengungkapkan keinginannya untuk bisa menikah dengan menggelar pesta yang sangat meriah. Gadis itu mengatakan pada Ilham, semua mimpinya itu jauh sebelum Ilham mengungkapkan perasaannya kepada Tari. Ilham merasa bersalah pada Tari karena sebagai laki-laki yang mencintainya, ia tidak bisa mewujudkan mimpi dari gadis yang sangat ia cintai itu. Namun dokter muda itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mewujudkan mimpi Tari dengan menggelar acara pesta pernikahannya jika semua masalah telah selesai dan menjadikan Tari sebagai ratu di acara pernikahannya tersebut. Nina tidak bisa berlama-lama menghibur hati Tari karena sibuk dengan segala persiapan untuk acara pernikahan ponakannya. Meskipun terkesan mendadak, setidaknya Nina harus menyediakan berbagai macam makanan untuk santapan setelah akad nikah nanti. Melihat gadis yang ia cintai tersebut duduk seorang diri di ruang tengah, Ilham langsung menghampirinya dan berniat untuk menghibur calon istrinya itu. Tari. Kemudian laki-laki muda itu memilih duduk di depan Tari. Kak Ilham. Gadis cantik itu terlihat grogi saat didatangi oleh calon suaminya. Entah mengapa Tari merasa sangat grogi, tidak seperti biasanya. Apa karena sebentar lagi mereka akan menjadi pasangan suami istri? Tari tidak menyangka jika ia akan menikah di usianya yang terbilang masih muda itu. Tari. Gadis itu mendongakkan kepalanya, menatap wajah tampan calon suaminya, kemudian kembali menundukkan kepalanya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Baru kali ini ia merasa grogi yang sangat luar biasa. Padahal sebelumnya tidak ada yang aneh saat berhadapan dengan laki-laki yang dicintainya. Maafkan kakak karena mengajak Tari menikah tanpa adanya persiapan. Kakak masih sangat ingat apa yang Tari mimpi-mimpikan selama ini. Tari menginginkan acara pernikahan yang meriah dengan mengadakan pesta dan Tari ingin menjadi seorang ratu di acara pernikahan Tari. Gadis cantik bermata bulat itu kemudian mendongakkan kepalanya lagi. Ia sangat terkejut karena ternyata laki-laki yang sangat ia cintai itu masih mengingatnya. Bahkan ia sendiri hampir lupa bahwa ia pernah mengatakan apa yang menjadi mimpinya itu kepada Ilham. Kakak masih ingat itu, tapi bukan maksud Tari untuk... Tentu saja kakak masih mengingatnya, Tari. Tenang saja, setelah masalah ini selesai, kakak berjanji akan membuatkan pesta pernikahan kita dengan sangat meriah. Dan Tari akan menjadi ratu di pesta pernikahan itu. Untuk saat ini, kakak harap Tari bisa ikhlas menikah dengan kakak tanpa persiapan apa-apa. Yang penting kita menikah sah di mata agama dulu. Semua ini kakak lakukan untukmu agar kamu bisa selamat dari gangguan pocong-pocong itu. Kamu percaya pada kakak kan? Tari terdiam sejenak. Gadis itu merasa sangat bersalah. Maafkan Tari, Kak. Tari tidak bermaksud untuk tidak mensyukurinya. Gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak usah minta maaf. Tidak ada yang perlu untuk dimaafkan. Apa Tari tidak bahagia menikah dengan kakak sekarang? Enggak Kak, enggak gitu. Justru Tari sangat bahagia karena bisa menikah dengan laki-laki yang... Tari malu untuk melanjutkan ucapannya. Intinya Tari sangat bahagia. Kakak tidak perlu memikirkan apa yang jadi mimpi Tari dulu. Itu hanya mimpi seorang anak kecil. Dan saat ini Tari sudah dewasa. Seharusnya Tari tidak boleh egois. Ini semua juga kakak lakukan untuk keselamatan Tari sendiri. Terima kasih Kak, karena mau menjaga Tari dan melakukan semua ini untuk Tari. Justru yang Tari takutkan jika kakak melakukan semua ini karena terpaksa. Ilham tersenyum. Tentu tidak Tari. Kakak sama sekali tidak terpaksa. Kakak malah merasa sangat senang akhirnya bisa menikahi perempuan yang sangat kakak cintai. Terima kasih Kak. Mereka berdua terdiam sejenak, menyelami perasaan mereka masing-masing. Kemudian Nina datang bersama dengan seorang pria parubaya, yaitu seorang kiai yang akan menikahkan mereka. Ya Allah Tari, kamu belum siap-siap sayang.
Tanya Nina heran yang melihat Tari dan Ilham masih memakai pakaian biasa dan belum bersiap-siap. Tari dan Ilham sangat terkejut dengan pertanyaan dari Nina. Loh, memangnya Tari siapa yang akan mendandani tante? Tanya Ilham merasa sangat heran. Karena setahu dia sedari awal tantenya tidak memberitahu jika Tari akan didandani oleh seseorang. Tadi tante memanggil Bu Siti, tetangga kita yang rumahnya berada di ujung gang itu loh. Dia itu memang membuka salon dan memiliki beberapa koleksi baju pengantin yang sederhana. Sebelum tante pergi ke rumah Pak Kiai, tante sempat mampir dulu ke rumah Bu Siti untuk meminta bantuan kepadanya agar merias Tari dan juga mengganti pakaian Tari dengan kebaya yang biasa ia sewakan. Jawab Nina memberi penjelasan. Dari tadi tidak ada orang yang datang tante. Kami di sini dari tadi ngobrol dan tidak mendengar ada orang datang. Ya sudah, tunggu sebentar lagi. Sekarang lebih baik kamu ganti baju dengan memakai kemeja putih dan celana panjang yang pantas. Kamu punya semua itu kan? Nina bertanya pada ponakannya. Kemudian Ilham menganggukkan kepalanya. Ada tante. Ya sudah, kalau begitu Ilham siap-siap dulu. Kemudian dokter muda itu segera berjalan masuk ke kamarnya yang berada di pavilion. Pak Kiai, saya mohon maaf karena mungkin Pak Kiai harus menunggu sebentar. Seru Nina pada Pak Kiai yang akan menikahkan Tari dan Ilham. Pak Kiai tersebut kemudian tersenyum. Iya, tidak apa-apa, saya akan menunggunya. Meskipun pernikahan Tari dan Ilham diadakan secara mendadak dan tanpa adanya persiapan apapun, tapi Nina tetap ingin Tari didandani layaknya seorang pengantin perempuan yang akan menikah. Karena itu ia sengaja datang ke rumah Bu Siti yang memang membuka jasa rias pengantin. Nina terlihat gelisah karena sedari tadi Bu Siti yang ia panggil tidak juga datang. Padahal rumahnya tidak terlalu jauh dari sini. Kenapa lama sekali? Seharusnya dia sudah sampai sebelum aku datang. Karena tadi kami berdua keluar bersamaan dari rumahnya, gumam Nina. Wanita itu terus berjalan mondar-mandir di depan terasnya. Ia merasa tidak enak pada Pak Kiai dan beberapa orang yang menjadi saksi dari pernikahan ponakannya itu. Perasaannya mulai tidak karuan. Ia merasa seperti ada yang tidak beres. Semoga ini hanya perasaanku saja. Karena godaan untuk menikah itu pasti selalu ada. Semoga saja Tari dan Ilham selalu diberi iman yang kuat agar bisa melewati segala cobaan ini ya Allah. Semoga pernikahan mereka lancar dan Engkau merestui pernikahan mereka. Karena tujuan Ilham sangat mulia, ingin segera menghalalkan Tari dan menjaganya dari gangguan pocong. Nina berdoa dalam hatinya. Tari merasa tidak enak ia harus merepotkan tante dari calon suaminya. Gadis cantik itu kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya. Ia memutuskan untuk menunggu di dalam kamarnya saja. Namun Tari sangat terkejut saat melihat ada seorang wanita parubaya yang sudah berada di dalam kamar yang biasa ia tempati. Wanita yang menyanggul rambutnya hingga ke atas itu sedang duduk di tepi ranjang, tersenyum ke arah Tari, namun senyumannya itu membuat Tari bergidik ngeri. Kok seram sekali senyumnya itu? Atau memang itu hanya perasaanku saja? Lalu sejak kapan wanita itu berada di dalam kamar ini? Dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam kamar ini? Sementara sejak tadi aku tidak melihat ada orang masuk ke dalam kamar ini. Apa mungkin saat aku melamun tadi ya? Sudahlah, mungkin ini hanya perasaanku saja yang terlalu sering diganggu oleh makhluk halus. Tari berbicara di dalam hatinya. Gadis cantik bermata bulat itu menepis segala rasa curiganya terhadap wanita yang ia kira adalah Bu Siti yang akan merias dirinya. Maaf, ibu ini Bu Siti bukan? Yang dimintai tolong oleh Tante Nina? Tanya Tari memberanikan diri. Gadis itu masih berdiri di ambang pintu. Sosok wanita itu kemudian menganggukkan kepalanya. Iya, saya Bu Siti yang akan merias gadis cantik seperti kamu, jawabnya kemudian. Wanita itu lalu beranjak dari duduknya berjalan menghampiri Tari yang masih bergeming di tempatnya. Sebenarnya si calon pengantin merasa ketakutan saat wanita parubaya itu berjalan mendekatinya. Dilihat dari wajahnya yang misterius dan tatapan matanya yang sedikit menakutkan, sehingga membuat Tari bergidik ngeri melihatnya. Namun sekali lagi gadis cantik itu langsung menepis semua rasa curiganya. Ia tidak ingin di hari bahagianya perasaannya terus dihantui oleh sosok pocong yang akhir-akhir ini membuat dia hampir gila. Saat wanita parubaya itu semakin dekat dengan Tari, tiba-tiba aroma bunga melati langsung menyeruak, memenuhi seisi kamar tersebut, menusuk indera penciuman Tari.
Kenapa bau bunga melati ini tercium sangat tajam? Ah iya, aku lupa. Biasanya pengantin perempuan itu identik dengan bunga melati. Batin Tari. Lagi-lagi gadis cantik bermata bulat itu menepis rasa curiganya. Untuk hari ini di hari bahagianya, Tari ingin membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan hal mistis. Ia tidak mau merusak acara pernikahannya dengan rasa curiganya yang menurutnya berlebihan itu. Ayo, mari kenakan kebaya ini. Kamu pasti akan terlihat sangat cantik dengan kebaya yang milik ibu. Wanita parubaya itu kemudian menyerahkan satu setel kebaya berwarna putih lengkap dengan kainnya. Kebaya itu terlihat seperti model zaman dulu, namun masih terlihat sangat bagus. Tari mengikuti arahan dari wanita perias tersebut tanpa adanya rasa curiga sedikit pun. Karena rasa curiga itu telah ia buang jauh-jauh dari dalam hatinya. Tidak ada rasa kaku sedikit pun pada gadis itu saat ia membuka semua pakaiannya di depan wanita yang ia pikir baru dikenalnya saat itu juga. Kemudian wanita itu membantu Tari untuk memakaikan kebaya ke tubuhnya. Saat kulit mereka bersentuhan, Tari merasa jika kulit si perias pengantin ini terasa sangat dingin. Namun lagi-lagi, gadis cantik bermata bulat itu tetap berprasangka baik pada wanita parubaya itu. Mungkin ini hanya perasaanku saja, atau karena aku yang terlalu grogi hingga kulitku terasa dingin semua. Kamu terlihat sangat cantik sekali, Tari. Kebaya ini sangat cocok di tubuhmu, persis seperti saat ibu muda dulu. Saat ibu menikah dengan menggunakan kebaya yang sama yang kamu pakai saat ini, ucap Bu Siti. Seketika Tari mendongakkan kepalanya. Maksud ibu juga memakai kebaya ini saat Bu Siti menikah dulu? Iya, tidak. Maksud ibu model kebayanya sama. Sayang, persis seperti yang kamu pakai saat ini. Kamu terlihat sangat cantik dengan kebaya ini. Bu Siti ini tahu namaku. Oh, mungkin Tante Nina yang memberitahu saat menemuinya tadi. Batin Tari. Ayo kemarilah, duduk di sini. Ibu akan merias wajahmu. Hari ini kamu akan terlihat seperti seorang ratu di hari pernikahanmu. Seperti mimpimu, Tari, ucap wanita bersanggul itu. Lagi-lagi Tari tidak menanggapi perkataan wanita yang meriasnya itu. Ia terus mengabaikan segala perasaan curiganya. Bagaimana mungkin wanita itu tahu dengan mimpinya yang ingin terlihat seperti seorang ratu di hari pernikahannya. Tari menuruti saja perintah dari wanita yang dari tadi menatapnya itu. Awalnya gadis itu sedikit merasakan takut melihat tatapan dari mata yang ia sangka Bu Siti itu. Namun lagi-lagi ia menepis perasaannya, tetap berpikir positif di hari bahagianya. Kemudian Tari mengikuti perintah dari wanita itu, duduk di kursi. Namun anehnya, ia duduk tidak menghadap ke cermin. Karena biasanya sepengetahuannya, jika seseorang yang sedang didandani itu biasanya duduk menghadap cermin, namun tidak dengannya saat ini. Tari sempat heran, ingin menanyakan keanehan ini pada wanita yang akan meriasnya. Namun ia urungkan lagi. Gadis itu tidak mau dicap sebagai gadis yang cerewet. Tolong pejamkan matamu, Tari. Saya akan memulai untuk merias wajahmu, seru wanita yang memakai kebaya berwarna merah itu. Lagi-lagi Tari mengikuti arahan dari sang perias. Ia pejamkan matanya. Tangan wanita itu mulai menari-nari di wajah Tari, merias wajah Tari dengan sesekali bersenandung. Tari merasakan jari jemari wanita itu terasa sangat dingin menyentuh kulit wajahnya. Tidak hanya itu yang membuat Tari semakin merasa ada yang janggal. Suara dari wanita yang sedang meriasnya itu terdengar sangat merdu, menyanyikan tembang lawas yang tidak dipahami oleh Tari. Seketika bulu kuduknya meremang. Saat wajahnya merasa sangat dekat dengan wajah si perias, aroma bunga melati langsung menusuk indera penciumannya yang semakin tercium tajam. Tari, kamu jangan membuka matamu sebelum ibu menyuruhnya ya. Lagi-lagi Tari menganggukkan kepalanya, tanpa berniat untuk menanyakan apa alasannya. Sosok yang menyerupai Bu Siti terus bersenandung. Suaranya yang sangat merdu membuat Tari semakin mengantuk dan hingga menguap berkali-kali. Kemudian wanita parubaya itu tersenyum lebar, melihat putrinya yang sudah tidak tahan menahan rasa kantuknya. Tidurlah sayang. Setelah ini kamu akan ikut dengan ibu dan kita akan hidup bahagia selamanya bersama dengan Ayah Wahyu. Sementara itu dari kejauhan Nina sudah melihat seorang wanita berjalan dengan tergopoh-gopoh menghampiri Nina yang dari tadi sedang menunggunya di teras rumahnya. Bu Nina, maaf aku terlambat ya, seru wanita perias yang ternyata itu Bu Siti.
Iya Bu, saya pikir Bu Siti dari tadi sudah sampai sebelum saya datang tadi, jawab Nina. Iya maaf Bu, tadi ada masalah sedikit, ucap Bu Siti yang merasa sangat tidak enak pada Nina karena ia datang terlambat. Emangnya ada masalah apa Bu? Tanya Nina yang penasaran. Ia tidak mau memaksa jika memang Bu Siti tidak bisa merias tari. Itu tadi, waktu saya mau berangkat ke sini tiba-tiba kaki saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu, tutur Bu Siti menjelaskan. Ya Allah, kok bisa begitu Bu? Memangnya Bu Siti ini punya penyakit apa? Kok bisa tiba-tiba nggak bisa jalan? Tanya Nina yang sangat penasaran. Saya tidak tahu Bu, kenapa kaki saya tiba-tiba nggak bisa digerakkan. Padahal saya nggak punya penyakit apa-apa. Tekanan darah saya normal, asam urat juga normal. Untung aja suami saya belum berangkat kerja, jadi dia bisa mengobati saya terlebih dahulu. Bu Nina tahu apa yang dikatakan oleh suami saya tadi. Nina menganggukkan kepalanya. Ia tahu jika suami dari Bu Siti ini bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk halus. Memangnya apa Bu yang dikatakan sama suami Bu Siti? Tanya Nina penasaran. Katanya tadi dia melihat ada sosok pocong berada di punggung saya saat saya akan keluar dari rumah menuju rumah Bu Nina. Setelah itu tiba-tiba kaki saya terasa sangat berat. Terus aku jatuh dan kakinya terasa sangat kebas, nggak bisa digerakkan, tutur Bu Siti menjelaskan. Ya Allah Bu, kok bisa pagi-pagi seperti ini ada makhluk halus ya Bu? Iya Bu, saya juga tidak mengerti. Tapi untungnya suami saya membawa saya ke kakak. Setelah itu mengobati saya dengan membacakan doa dan membalurkannya kedua kaki saya. Dan alhamdulillahnya saya bisa menggerakkan kaki saya lagi. Bu Nina, maaf nih, saya hanya ingin memberitahu pada Bu Nina. Tadi suami saya sempat mengatakan hal ini kepada saya. Itu sih terserah sama Bu Nina mau percaya atau enggaknya. Yang penting saya sudah memberitahu. Loh, memangnya ada apa ya Bu? Jadi gini, tadi suami saya sempat bilang katanya ada makhluk halus yang tidak suka dengan pernikahan ponakan Bu Nina dengan gadis yang bernama Tari itu. Jika ponakan Bu Nina tetap menikah dengan gadis itu, suami saya takut akan terjadi hal-hal yang buruk pada ponakan Bu Nina. Karena sepertinya sosok pocong itu tidak suka pada Ilham. Pocong itu akan terus mencelakakan Ilham jika masih nekat untuk menikahi gadis yang bernama Tari. Nina terdiam sejenak. Ia memikirkan apa yang dikatakan oleh Bu Siti barusan. Sebenarnya sebelum Bu Siti mengatakan hal itu, ia sendiri sudah tahu dan mendukung 100% niat dari ponakannya untuk menikahi dan melindungi Tari dari pocong yang ingin membawanya. Namun entah mengapa saat Bu Siti mengatakan hal itu, wanita berjilbab itu merasa khawatir pada ponakannya. Bu Nina, kok bengong aja? Apa Bu Nina yakin akan merestui pernikahan ini? Nggak takut gitu jika terjadi apa-apa pada ponakannya? Tegur Bu Siti. Iya Bu, maaf. Tadi saya sedang memikirkan hal itu. Sebenarnya saya juga takut. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ponakan saya terlihat sangat mencintai gadis itu. Saya tidak enak jika harus melarangnya, jawab Nina dengan bijak. Meskipun sebenarnya wanita yang tidak pernah lepas dari jilbabnya itu merasa khawatir pada ponakannya. Bagaimanapun, ia sudah menganggap Ilham sebagai putranya sendiri dan tidak ingin terjadi hal yang buruk menimpa pada Ilham. Jadi bagaimana Bu? Mau lanjut acara pernikahan ini? Nina menganggukkan kepalanya. Lanjut saja Bu, kasihan juga sama Tari yang sudah menunggu dari tadi. Semoga saja dengan menikahi Tari, gadis itu bisa lebih aman bersama dengan Ilham dan ponakan saya bisa melindunginya. Ya sudah, terserah Bu Nina saja. Saya hanya memberitahu saja. Bisa kita mulai meriasnya sekarang Bu Nina? Mari kita mulai sekarang saja Bu. Kemudian kedua wanita itu berjalan masuk ke dalam rumah Nina. Sementara itu Tari terus menguap. Gadis itu tidak sanggup lagi menahan kantuknya. Bu, saya kok ngantuk sekali ya. Apa boleh saya tidur dulu? Sambil duduk ini juga nggak apa-apa, ucap Tari meminta izin pada wanita yang sedang meriasnya itu. Wanita itu kemudian tersenyum menyeringai mendengar ucapan putrinya. Tidurlah sayang, nanti ibu akan membangunkan kamu kalau sudah selesai. Hanya dengan hitungan detik akhirnya Tari tertidur dengan lelap meskipun dalam posisi duduk. Bagus sayang. Sekarang ibu akan membawamu kembali untuk hidup bersama dengan ibu lagi. Sosok yang menyerupai Bu Siti itu kemudian tersenyum menyeringai. Tangannya berhenti merias wajah cantik sang putri. Kini tangan putih pucat itu melambai wajah Tari dan sembari berucap, mulai saat ini
Ibu akan selalu menjagamu putriku. Kamu adalah milik ibu. Tidak boleh ada yang merebutnya termasuk Ilham. Ibu tidak merestui hubunganmu dengan laki-laki itu. Benar apa yang dikatakan oleh Ayah Wahyu. Laki-laki itu tidak pantas untukmu. Dia sangat berbahaya untukmu dan akan merebutmu dari ibu. Maka dari itu, ibu akan terus berusaha untuk membawamu hidup bersama dengan keluarga pocong. Manusia-manusia itu sama saja. Mereka jahat, Tari. Kamu harus percaya pada ibu. Kemudian Ningsih memeluk erat tubuh putrinya, mencium pucuk kepalanya dengan lembut. Dan dalam hitungan detik, wanita itu akan membawa Tari ke alamnya. Namun tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan astagfirullahaladzim, pekik Bu Siti dan Nina berbarengan. Mereka berdua melihat tubuh Tari yang sedang dipeluk oleh sosok pocong. Wajah pocong itu tidak terlalu terlihat menyeramkan. Hanya wajahnya yang putih pucat dengan lingkar mata yang menghitam. Bola matanya yang berwarna hitam nyaris hilang. Kedatangan kedua wanita tersebut tidak membuat Ningsih terkejut. Hanya saja karena kedatangan mereka, akhirnya Ningsih tidak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk membawa Tari ke alamnya. Wanita yang rohnya ditahan oleh Wahyu itu tetap bergeming, sembari memeluk tubuh sang putri dengan erat. Mbak Ningsih, apa yang kamu lakukan pada Tari? Lepaskan dia sekarang juga. Kamu tidak boleh terus mengganggu putrimu. Dia akan menikah dengan ponakanku, Ningsih. Biarkan Tari hidup bahagia bersama dengan kami. Jika kamu memang sudah meninggal, beristirahatlah dengan tenang. Kami akan mendoakan yang terbaik untukmu. Panjang lebar Nina memberi nasihat kepada Ningsih, berharap ibu kandung dari Tari itu mengerti dan mau melepaskan dan membiarkan putrinya untuk hidup tenang dan bahagia bersama ponakannya. Ningsih menggelengkan kepalanya. Tangannya terus memeluk tubuh sang putri, seolah ia tidak mau untuk melepaskan putrinya. Tidak, aku tidak akan pernah melepaskan putriku satu-satunya. Apa kamu tahu, Nina? Hampir 20 tahun aku tidak bisa memeluknya, menyentuhnya, dan mendekapnya ke dalam pelukanku. Dan saat ini, aku bisa menyentuh putriku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tari adalah putriku. Sudah sepantasnya dia ikut denganku. Wanita yang dulunya dijuluki sebagai kembang desa itu berbicara sambil menguraikan air matanya. Kesedihan yang dialaminya benar-benar membuatnya tersiksa. Bagaimana tidak, sejak melahirkan putrinya, ia hanya diberi kesempatan sebentar saja untuk memeluk dan merawat buah hatinya itu. Ia terisak, lalu menciumi pucuk kepala sang putri yang masih terlelap di dalam pelukan dirinya. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang putri sebelum ia kembali mengungkapkan isi hatinya kepada kedua wanita yang masih berdiri di ambang pintu. Kedua wanita itu menatap wajah Ningsih dengan perasaan iba. Tidak ada rasa takut di dalam diri mereka saat melihat sosok pocong di hadapannya. Apa kamu tidak bisa merasakan sedikit saja perasaanku, Nina? Kamu tahu aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri. Kita menjalani hidup susah dan senang bersama sebelum diantara dari kita menikah dengan laki-laki pilihan kita masing-masing. Aku harap kamu mengerti dengan apa yang aku rasakan saat ini. Nina tersentuh hatinya. Ia pun merasakan apa yang sedang dirasakan oleh sahabat baiknya yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri itu. Hubungan di antara mereka sangat dekat, sudah seperti layaknya kakak beradik. Tidak sanggup rasanya untuk membayangkan betapa hancur dan perihnya perasaan wanita yang sudah ia anggap sebagai kakaknya itu. Karena ia pun pernah merasakan kehilangan seorang anak saat anaknya itu masih kecil. Namun keadaannya kini berbeda dengan Ningsih yang terlebih dahulu meninggalkan putrinya. Mbak, apa Mbak tega menjadikan Tari sebagai sosok pocong seperti Mbak? Mengubur mimpinya untuk menjadi seorang dokter dan menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Biarkan putrimu meraih kebahagiaannya sendiri. Aku akan menjaga Tari dan menyayangi putrimu sebagai putriku sendiri. Nina terus meyakinkan Ningsih agar ia rela ikhlas melepas Tari untuk hidup bersama dengan dirinya. Berharap wanita itu mau menyadari kekeliruannya selama ini. Namun Ningsih hanya bisa terisak di dalam diam sembari terus memeluk erat tubuh putrinya dan sesekali mencium pucuk kepala putrinya. Melihat itu, Nina merasa sangat iba kepada Ningsih. Nasib yang dialami oleh sahabat baiknya itu sungguh tragis. Wanita berjilbab itu sangat tahu bagaimana hancurnya hati dan perasaan Ningsih saat mengetahui ini. Begini saja, Mbak. Aku sempat mendengar jika sebenarnya Mbak Ningsih ini belum meninggal. Hanya rohnya ditahan oleh sosok pocong yang selama ini hidup denganmu. Ilham akan berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan tali pocong itu dan Mbak bisa kembali hidup normal bersama dengan kita.
Ningsih langsung menatap wajah Nina dengan tajam, kemudian berkata, "Apa maksudmu, Nina? Aku sudah memilih untuk menjadi pocong dan tidak mungkin akan kembali menjadi sosok manusia lagi, karena aku sudah bahagia bersama dengan suami pocongku." "Jika kamu sudah bahagia dengan kondisimu saat ini, lepaskan Tari saat ini juga. Kamu dan Tari bisa hidup bahagia tanpa harus bersama-sama dan saling mengganggu. Aku yakin Tari akan hidup bahagia selamanya bersama dengan ponakanku," jawab Nina dengan sangat tegas dan lugas. "Tidak, itu semua tidak akan terjadi. Tari akan bahagia hidup denganku, Nina. Kamu tidak usah ikut campur dengan masalah ini. Ternyata aku telah salah menilaimu, Nina. Aku pikir kamu itu baik dan mengerti dengan keadaanku, tapi ternyata kamu sama saja dengan manusia lainnya, sama-sama penjahat." Ningsih menjerit menangis dengan cukup kencang, sehingga menggetarkan seluruh benda yang ada di kamar itu. Suaranya benar-benar memekakan telinga. Kemudian Tari terbangun, membuka matanya dengan perlahan. Dadanya tiba-tiba terasa sangat sesak karena dekapan ibunya yang sangat kuat, sehingga gadis cantik itu merasa kesulitan untuk bernapas. Matanya menatap lurus ke arah dua wanita yang dari tadi tetap bergeming di tempatnya. "Tante Nina, tolong Tari, Tante. Aku tidak bisa bernapas." "Bu, tolong panggil Ilham dan Pak Kiai yang ada di depan sekarang juga. Aku takut terjadi apa-apa pada Tari." Nina meminta tolong pada Bu Siti. Kemudian Bu Siti pun mengikuti perintah dari Nina. Menit berikutnya Ilham datang dengan Kiai yang sedari tadi menunggunya untuk menikahkan Tari dan Ilham. "Tahan Tari, sebaiknya kamu pejamkan matamu dan tetap berdoa di dalam hatimu," seru Ilham. "Apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Sepertinya sosok pocong itu tidak akan mengganggu Tari sebelum pocong itu mendapatkan apa maunya." "Tidak ada jalan lain. Jika Ningsih tidak ingin berubah menjadi sosok manusia lagi, kita harus memusnahkan pocong itu agar Tari bisa selamat dari gangguan pocong ibunya itu." "Tidak, jangan lakukan itu, Pak Kiai. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada ibuku," seru Tari. Pocong itu kemudian tersenyum menyeringai melihat putrinya justru kini telah berpihak kepadanya. "Bagus Tari, kamu harus membela ibumu. Itu baru namanya anak ibu." "Pak Kiai, tolong kali ini jangan dengarkan sosok pocong itu. Saya yakin dia bukanlah Ningsih yang sebenarnya. Jika perlu kita musnahkan saja pocong itu sekarang juga," seru Ilham pada Pak Kiai yang ada di sampingnya kini. Pria yang rambutnya hampir memutih semua itu kemudian menganggukkan kepalanya. Ia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ilham tadi. Namun pocong tersebut ternyata telah tahu apa yang akan dilakukan oleh kedua musuh besarnya saat ini. Sosok pocong itu kini menghilang dengan cepat sebelum ia benar-benar dimusnahkan oleh kedua manusia yang saat ini telah menjadi musuh besarnya itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.